Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah hari sukacita kita karena Tuhan telah memimpin kita memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Menoleh ke belakang, ada ragam peristiwa yang terjadi. Ada tawa, ada tangis, ada suka, ada duka. Dalam semuanya itu ada jejak-jejak pemeliharaan Tuhan, bukan? Karena itu, mari kita sembahkan sukacita kepada Tuhan kita. Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, mari bangkit berdiri. Kita naikkan pujian KPPK nomor 22, bait pertama dan ketiga, sukacita ku sembahkan. Dengarkanlah nats pembimbing bagi kita di tahun yang baru ini. Di dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-23. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mari kita ambil saat teduh. Amin. Ibadah tahun baru ini terjadi semata-mata karena pertolongan yang kita terima dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan segala isinya, yang tidak pernah meninggal. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus-Nya atas kita. Amin. Bapak Ibu sekalian, silakan duduk. Perasaan apa yang kita alami pagi hari ini ketika kita tahu hari ini tahun 2021? Barangkali ada rasa cemas, khawatir menghadapi perjalanan tahun 2021 ini seperti apa. Apapun yang akan terjadi, kita harus meyakini bahwa rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Kemurahannya akan kita nikmati sepanjang tahun 2021. Mari kita menaikkan pujian berkat kemurahan-Mu. Dengan rasa syukur kita tahu Tuhan telah menghiasi hari kita dengan kemurahan-Nya. Dan dengan iman
Kita yakini bahwa Tuhan memimpin hari depan kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup saat ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri dengan penuh keyakinan iman. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, penyelamat kami, kami bersyukur Tuhan mengizinkan kami masuk di tahun yang baru hari ini. Kami tahu Tuhan itu bukan karena upaya kami, bukan karena kuat dan gagah kami,
Itu adalah anugerah Tuhan bagi kami. Syukur kepadamu ya Tuhan. Kami naikkan rasa syukur dan terima kasih kepadamu. Kami ada hari ini karena kemurahan. Ya Tuhan, kami sadar kami adalah manusia-manusia berdosa yang Tuhan limpah berkat. Ampunilah kami manusia berdosa ini ya Tuhan. Layakkanlah kami menerima anugerah Tuhan, murnikan dan sucikanlah kami di dalam pengampunan juru selamat kami Kristus. Kami adalah musafir di tengah-tengah dunia ini yang membutuhkan pimpinan Tuhan sepanjang tahun ini. Tiap-tiap hari Tuhan, pimpinlah kami dengan firman-Mu. Berilah pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan yang membuat kami merasakan Tuhan kami itu hidup dan kami semakin berpegang pada firman Tuhan, pada iman kami dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan dalam pergumulan usaha. Ada banyak harapan untuk usaha dan pekerjaan di tahun ini. Kiranya kuasa Tuhan memberikan yang terbaik bagi jemaat kami dalam pekerjaan dan usaha mereka. Lawatlah jemaat-Mu yang bergumul dengan sakit penyakit ya Tuhan. Baik yang ada di maupun yang ada di rumah sakit, kuasa Tuhan juga nyata atas mereka. Berkati tubuh mereka ya Tuhan, pulih. Dengan bersehati kami berdoa untuk pendeta kami, pendeta Immanuel yang dirawat di rumah sakit. Jamah tubuhnya Tuhan, pulihkan dia. Kami rindu bisa kembali bersama-sama berjumpa dengan hamba-Mu ini. Tuhan, Kau memberkati segala pengobatannya. Masih banyak pergumulan-pergumulan kami ya Tuhan, hadirlah dalam hidup kami. Dan biarlah kami terus berharap kepada Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Dengarlah seruan kami di dalam nama Kristus Yesus yang sudah mengajak kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang setia. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita dengan diri kita menaikkan pujian hormat diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia, amin, amin. Kita membaca bacaan tanggapan kita nomor yang kedua sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ucapan syukur serta pujian akan kasih sayang Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang.
Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu, di tahun 2021 ini, kalau kita bisa menghitung berkat-berkat Tuhan, kira-kira berkat terbesar apa yang kita terima? Uang tentu berkurang sepanjang tahun 2020. Kesehatan, mungkin kesehatan kita terganggu. Tapi berkat keselamatan itu yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Karena itu dengan rasa syukur kita, mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan, karena Tuhan sangat baik kepada kita. Dan Dia tidak pernah berkesudahan memberikan. Mari kita naikkan pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan lewat transfer maupun dengan kode QR. Mari kita bersama-sama berdoa untuk persembahan. Tuhan, terimalah persembahan syukur kami. Pakailah pelayanan Tuhan di gereja kami. Dengan iman kami percaya Tuhan akan memelihara hidup kami dan memelihara pelayanan yang Tuhan kerjakan lewat hamba-hamba Tuhan. Inilah doa kami Bapa, kami persembahkan semua ini kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Hari yang baru, tahun yang baru. Paling kita butuhkan adalah tuntunan firman Tuhan. Supaya kita bisa melangkah sesuai dengan rencana Tuhan. Maka siapkan hati kita untuk mendengarkan penguraian firman disampaikan oleh Pendeta Yohanes. Kita naikkan pujian Seperti Rusa Rindu Air nomor 417. Seperti rusa rindu, sungguh jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu.
hambamu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Salam sejahtera Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh masuk di hari yang pertama dari tahun 2021. Kita bersyukur pertama karena Tuhan sudah menyertai kita di tahun 2020 dan Tuhan yang memberikan anugerahnya untuk kita boleh tiba di tahun yang baru ini. Dan yang kedua, kita bersyukur untuk Tuhan sendiri yang menyertai kita. Ya, ini yang paling penting, yang paling utama. Karena apapun yang terjadi dalam hidup kita datang silih berganti, berubah-ubah. Tetapi Tuhan tetap sama. Dan Tuhan yang sama itulah yang telah memimpin kita di masa yang lampau, juga akan memimpin kita di masa yang akan datang. Oleh karena itu, Bapak Ibu, tema kita pada hari ini di dalam perenungan firman Tuhan adalah trust in the Lord, ya. Mari kita sama-sama berdoa memohon pimpinan Tuhan untuk merenungkan sebagian dari firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih penyertaan-Mu saja yang boleh menghantar kami untuk memasuki tahun 2021. Dan Tuhan, terima kasih Tuhan terus-menerus mengajar kami sebagai orang percaya untuk mempercayai Tuhan di dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Kami datang kepadamu Tuhan pada saat ini untuk kami merenungkan firman Tuhan. Kami memohon kiranya Engkau sendiri yang memberikan kami pertolongan untuk bisa memahami akan firman-Mu dan hidup di dalamnya. Khususnya di dalam memasuki tahun yang baru ini. Kami serahkan waktu ini di dalam penyertaan-Mu saja. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita akan membuka bagian firman Tuhan dari dua bagian. Yang pertama Amsal 3 ayat yang kelima. Dan yang kedua Matius 21 ayat ke-22. Amsal 3 ayat 5. Matius 21 ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Amsal 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Matius 21 ayat 22 mengatakan, apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Nah Bapak Ibu, di dalam King James Version Matius 21 ayat 22 mengatakan demikian. And all things whatever ye shall ask in prayer, believing ye shall receive. Kalau kita terjemahkan bahasa Inggrisnya ini secara literal, kira-kira menjadi demikian pengertiannya Bapak Ibu. Dan segala sesuatu, apapun kamu harus minta dalam doa, tetaplah percaya, kamu akan menerima. Nah Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, dari terjemahan ini ya, kalimat yang dimaksud tentu saja bukan berarti dengan jelas ya kita memahaminya
bahwa minta segala sesuatu dengan terus-menerus, ya. Ini terus-menerus maksudnya seperti anak yang merengek-rengek kepada Tuhan. Percaya deh gitu ya. Nanti pasti akan dikabulkan. Tapi pengertiannya bukan demikian, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Dari tatanan atau susunan bahasa kata yang dipakai di dalam kalimat ini, sungguhnya pengertiannya adalah bahwa untuk segala sesuatu, ya betul, engkau harus berdoa kepada Tuhan, tetapi di dalam engkau berdoa harus ada iman. Nah, ketika berkata harus ada iman, maka kita percaya bahwa kita pasti menerima jawaban. Tetapi ini bukan berarti bahwa jawaban yang kita terima adalah jawaban yang kita imani. Nah, ini berbedanya ya di situ, ya. Sesungguhnya berarti bahwa kita akan menerima jawaban, dan setiap jawaban atau apapun jawaban yang kita terima, kita tetap percaya kepada Tuhan. Jadi kepercayaan kita kepada Tuhan tidak bergantung kepada jawaban Tuhan, apakah itu sesuai dengan keinginan kita atau tidak. Nah, ini kira-kira pengertiannya demikian. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kita menggambarkan beriman di dalam doa, ya. Satu kali seorang anak kecil datang berbicara kepada guru sekolah minggunya bahwa di ulang tahunnya dia sangat berharap bisa memiliki sebuah mainan kesukaannya, ya. Nah, sebagaimana biasanya seorang pendidik spiritual, gurunya berkata, bukan? "Iya, nak, berdoa ya, serahkan, sampaikan kepada Tuhan." Minggu berikutnya, Bapak Ibu, keduanya bertemu kembali dan kelihatan anak ini dari kejauhan begitu gembira sekali, dan tampak di tangannya dia membawa sesuatu. Ya, pasti kita sudah tahu ya, apa itu. Dengan semangat anak ini kemudian berkata kepada guru sekolah minggunya, "Lause, saya dapatkan akhirnya yang saya inginkan." Gurunya kemudian berusaha meyakinkan anak itu dan berkata, "Tuh kan nak, itu semua karena engkau berdoa kepada Tuhan dan Ia mendengar doamu." Lalu anak ini dengan polosnya menjawab gurunya demikian, Bapak Ibu. "Ya betul Lause, saya berdoa, saya percaya Tuhan mendengar doa saya. Tapi saya berpikir bahwa saya harus berdoa dengan suara keras di kamar saya, untuk memastikan bukan hanya Tuhan yang mendengar, tapi mama dan papa saya juga mendengar permintaan saya." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, tentu ini bukanlah gambaran dari beriman dalam doa. Tapi uniknya ya Bapak Ibu, seringkali kita melakukan hal yang sama dalam hal bagaimana. Pada waktu kita berdoa, ya, di saat yang bersamaan kita juga terus ada di dalam kekhawatiran bahwa Tuhan tidak mendengar doa-doa kita. Sehingga di dalam doa-doa kita pun kita mulai mengatur cara bagaimana meluluskan keinginan kita. Jadi yang tadinya harusnya adalah menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, tetapi yang muncul kemudian adalah bagaimana ya supaya ini bisa direalisasikan. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, seringkali kita melakukan hal yang sama seperti anak kecil ini. Nah, Bapak Ibu, jikalau kita tidak berdoa dalam iman atau memiliki iman di dalam doa, maka sesungguhnya saya mau katakan kita tidak menutup kemungkinan bukan hanya meragukan Tuhan, tetapi juga bisa menuduh Tuhan melakukan hal yang jahat kepada kita. Nah, contoh gambaran Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, di dalam kisah Alkitab ada kisah angin ribut diredakan. Nah, Bapak Ibu, dalam kisah angin ribut diredakan, ini adalah salah satu kisah yang bisa menjadi penggambaran yang saya maksudkan di dalam kisah kita bukan hanya meragukan Tuhan, tetapi juga bisa menuduh Tuhan berbuat jahat. Bagaimana kisahnya Bapak Ibu? Kita tahu bahwa pada saat itu murid-murid tidak sanggup mengatasi masalah mereka, ya.
kapal mulai tenggelam, dan kita tahu mereka datang kepada Yesus. Ini baik sekali ya. Jadi mereka berusaha ya belajar mengatasi akan masalah mereka. Tetapi ketika mulai dapat jalan buntu, ya mereka datang kepada Yesus. Tetapi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, permasalahannya adalah apa yang mereka kemudian katakan kepada Yesus. Ya, mereka mengatakan demikian, Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa? Nah, kemudian Yesus disitulah menjawab, mengapa engkau begitu takut? Mengapa engkau tidak percaya? Jika saya mengambil peristiwa ini sebagai gambaran tentang kehidupan dan doa, maka saya menggambarkan demikian. Angin ribut dan air yang masuk dalam kapal adalah gambaran dari sebuah masalah. Ya. Setelah mereka kehabisan akal, mereka datang kepada Yesus. Nah, ini adalah gambaran berdoa. Saya pikir sampai di sini sudah tepat, bukan? Seperti yang tadi saya katakan di awal. Tapi melihat dari apa yang mereka katakan kepada Yesus, Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa? Maka saya pikir di sini ada masalah. Betul, mereka datang pada Yesus. Ya, kalau saya gambarkan mereka berdoa, ya, berkomunikasi kepada Tuhan. Tetapi bukan di dalam iman kepada Dia. Melainkan mereka datang dengan satu sikap judgment, satu sikap penghakiman terhadap yang maha adil, yang maha menghakimi, yang punya hak untuk menghakimi. Mereka datang untuk menyalahkan Dia. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, datang pada Tuhan atau berdoa pada Tuhan tanpa beriman bisa membuat kita meragukan Tuhan. Dan bukan hanya itu, ya, bukan hanya kita jadi bahkan tidak percaya akan pemeliharaan dan pertolongannya. Lebih dari itu, berdoa tanpa beriman bisa membawa kita pada sikap menuduh Tuhan, melakukan hal yang jahat kepada kita. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mari kita evaluasi akan perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Pernah nggak kita berada di dalam situasi dan keadaan yang demikian? Yang tadinya awalnya kita menghadapi sebuah masalah, kita tetap, ya Tuhan gak apa-apa, saya berserah kepadamu Tuhan. Hingga terus masa itu datang silih berganti, tidak berhenti, bahkan makin besar, makin banyak. Dan pada akhirnya kita bukan lagi datang kepada Tuhan dengan beriman bahwa Tuhan masih ada, Tuhan masih menyertai. Tetapi kita datang bahkan untuk menghakimi Dia. Tuhan, engkau tidak tahukah? Tidak pedulikah? Bahkan mungkin untuk para rohaniawan, bukankah saya sudah melayani Tuhan? Bukankah saya sudah melakukan ini, melakukan itu demi pekerjaan Tuhan? Mengapa ini masih harus terjadi? Mari kita datang kepada Tuhan dan mari kita kembali belajar daripada firman-Nya, daripada kehendak-Nya. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, kita perlu berdoa dalam iman. Jikalau demikian, seperti apa gambaran beriman dalam doa itu atau berdoa dalam iman itu? Bapak Ibu, dari kata bahasa Inggris believing atau bahasa Yunani pisteuo, ya, di dalam bagian firman Tuhan khususnya yang kita baca tadi, pengertian katanya itu dapat digambarkan demikian Bapak Ibu. Kalau kita punya ruang tamu di rumah kita masing-masing, dan mungkin kita adalah seorang yang juga senang ya di ruang tamu itu ada sofa begitu ya. Nah, biasanya kalau kita pulang kerja taruh tas di sana ya, kalau orang kantoran ya. Lalu kemudian kita lepas sepatu, kaos kaki, dan kemudian kita menghempaskan tubuh kita di ruang tamu itu. Nah, ini sebenarnya adalah gambaran daripada believing tadi, pisteuo itu, ya. Kita tanpa terlebih dahulu bertanya, apakah sofa itu kuat menopang kita? Kita menghempaskan diri di sana. Kita sangat yakin sofa itu kuat menopang dan menahan tubuh kita.
Dan memang Bapak Ibu teruji dengan waktu, berulang-ulang kali kita duduk dan menghempaskan diri di sana, sofa itu solid dan kuat menopang kita. Kecuali mungkin ketika kita duduk, ya kursi itu mulai berbunyi, kik, wah kita udah mulai curiga ya. Tapi yang saya maksud adalah kita tidak selalu bertanya dalam pikiran kita, dan pastinya tidak bernegosiasi dengan kursi itu untuk tolong ya tetap kuat ya, topang saya ya. Karena kita yakin sofa itu memang kuat. Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, apa artinya beriman di dalam berdoa? Setidaknya ada 3 hal yang bisa kita renungkan. Yang pertama Bapak Ibu, berdoa dalam iman atau beriman di dalam doa artinya kita tidak ragu akan keberadaan Tuhan. Ketika kita berdoa, kata-kata doa Bapak Ibu sebenarnya hendaknya adalah kata-kata yang dikeluarkan dengan satu kesadaran bahwa Tuhan ada dan sedang mendengarkan baik-baik. Jadi bukan asal kata-kata yang kita ulang, yang keluar tanpa kita mempunyai satu kesadaran, ya. Doa yang kita keluarkan hendaknya pertama-tama kita perlu ya sadari di dalam doa yang kita sampaikan. Pertama-tama saya tahu Tuhan ini ada. Tuhan ada. Doa bukan kata-kata yang bertubi-tubi dilontarkan seperti berbicara sendiri. Ya nggak tahu deh Allah dengar atau tidak. Atau tanpa sadar kepada siapa kita berbicara. Ketika kita berdoa, kita percaya dan sadar Allah sedang mendengarkan kita. Allah adalah Allah yang hidup. Ketika kita mulai berdoa, oleh karena itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita perlu ya sedikit ya berdiam diri sejenak ya. Ini bukan hanya untuk berkonsentrasi ya pada kata-kata apa yang kita mau ucapkan. Tetapi sebenarnya lebih tepatnya kita perlu mengingatkan diri kita. Sekarang saya mau berbicara kepada Tuhan yang Maha Hadir, Tuhan yang Maha Ada. Nah ini adalah hal yang pertama, beriman dalam doa. Pertama-tama iman itu bicara tentang percaya Tuhan itu ada. Yang kedua, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, beriman dalam doa artinya kita tidak ragu akan kesetiaan dan kesanggupan Tuhan. Nah, penekanan Tuhan Yesus dalam Matius 21 ayat 22 yang tadi kita baca, ya sekali lagi ini bukanlah pada apapun yang kita minta pasti dikabulkan karena beriman. Tetapi pada ajaran tetap beriman pada kesanggupan Tuhan untuk menjawab dan melakukan sesuatu sesuai kehendaknya. Yang terbaik bagi kita. Jadi Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, mengenai jawaban doa, saya tidak bisa mengatakan kalau metodenya begini, kalau doanya begini, itu pasti dijawab oleh Tuhan. Saya hanya meyakini bahwa Tuhan selalu mendengar dan Tuhan selalu menjawab. Permasalahannya adalah apakah kita pada waktu menerima jawaban Tuhan, kita tetap mempunyai satu kepercayaan bahwa itu dari Tuhan. Tuhan yang ada, Tuhan yang hadir, Tuhan yang hidup. Sehingga apapun jawabannya ya gak ada masalah. Yang penting Tuhan dia ada. Nah, waktu kita berdoa tentu saja kita punya harapan bukan? Ya kita waktu sakit kita harapannya sembuh. Waktu kita susah harapannya dihiburkan. Waktu kita ada jalan buntu harapannya dibukakan oleh Tuhan jalan. Pada waktu kita ingin meningkatkan prestasi kita, ya ada harapan ya kita bisa mencapai yang lebih dan lebih lagi. Tidak masalah Bapak Ibu, doakan kepada Tuhan. Tetapi berdoa dengan satu keyakinan bahwa apapun yang Tuhan berikan, dia tetap Tuhan yang baik, dia Tuhan yang ada. Dan ini memang dari Tuhan. Kita percaya Tuhan sanggup kok. Ya, siapa yang hari ini meragukan bahwa Tuhan tidak bisa membuat saudara dan saya menjadi kaya. Tuhan dan saudara bisa membuat saya menjadi populer, menjadi seorang yang besar, seorang yang terkenal. Sangat mudah saudara bagi Tuhan untuk melakukan hal itu. Tetapi yang Tuhan kehendaki ada dalam kesemuanya. Sekali lagi,
kita sadar bahwa doa adalah kesempatan di mana kita bisa berelasi dengan Tuhan. Tetap memiliki kesadaran bahwa Tuhan itu ada. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kata-kata doa kita harus juga dengan penuh keyakinan bahwa Ia tahu yang terbaik bagi kita. Ia tahu memberikan yang terbaik kepada kita yang menerima. Kita tidak meragukan kesetiaan dan kesanggupan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, beriman dalam doa. Artinya kita tidak ragu untuk mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, inilah tujuan akhir dari berdoa. Umatnya hidup bergantung sepenuhnya pada Dia. Jadi bukan pada jawabannya. Menjatuhkan atau menghempaskan diri. Berbaring di dalam Dia. Nah, inilah tujuan akhir dari berdoa. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kata-kata doa kita adalah kata-kata penyerahan hidup dan bukan tuntutan kepada Tuhan untuk memenuhi segala keinginan kita. Karena sebenarnya seorang yang bertumbuh di dalam kehidupan berdoa adalah yang seorang tahu bagaimana tiap-tiap hari bergantung kepada Tuhan. Tiap-tiap hari berbaring, menghempaskan diri di dalam Tuhan. Di dalam hadiratnya, di dalam anugerahnya, di dalam kemahakuasaannya, di dalam Dia. Oleh karena itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, seorang bernama Stephen Furtick, seorang pendeta muda, penulis lagu dan juga bahkan banyak melayani lewat media sosial, mengatakan demikian. Prayer is the arena where our faith meets God's abilities. Doa adalah arena di mana iman kita berjumpa dengan kuasa atau kemampuan-kemampuan Tuhan. Ketika iman kita bertemu dengan Tuhan dan kuasanya, apa yang terjadi? Iman kita lah yang harus tunduk kepada Dia. Bapak Ibu, doa bukan tempat untuk menguji Tuhan, seberapa mampu Dia bertindak dalam hidup kita. Tetapi untuk menguji iman kita, seberapa mampu untuk tetap percaya kepadanya dalam segala situasi. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, saya percaya di dalam segala situasi kita datang kepada Tuhan untuk berdoa. Terlebih khusus Bapak Ibu di dalam situasi pandemik ini yang masih berlangsung ini. Saya percaya kita tetap berdoa kepadanya, memohon kepadanya. Tetapi kita perlu melihat lebih jauh lagi. Ya, jadi berdoa, saya katakan tadi itu adalah hal yang baik, hal yang berkenan kepada Tuhan. Namun lebih jauh lagi, mari kita mengevaluasi. Pertanyaannya, apakah kita sudah berdoa dalam iman? Atau apakah kita sudah beriman di dalam setiap doa-doa kita? Jangan lupa Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita ada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah dunia ini, ya, dikenal dan kita mengenal diri kita sebagai believers, orang percaya. Maka kita harus memahami doa kita berkenan pertama-tama karena kita believing, tetap percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, tahun 2020 sudah berlalu. Tahun-tahun di belakang kita sudah kita jalani, ya. Kita percaya semua berkat anugerah Tuhan dan penyertaan Tuhan. Oleh karena itu mari kita serahkan perjalanan hidup kita di tahun 2021 ini di dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan. Trust in the Lord. Percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kiranya lewat firman-Mu Tuhan, kami boleh diteguhkan, dikuatkan untuk menjalani tahun 2021 ini. Kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi di depan. Tapi kami tahu kepada siapa kami meletakkan, membaringkan hidup kami. Yaitu kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa.
Kami serahkan hidup kami, perjalanan hidup kami tahun ini di dalam pimpinan-Mu Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan seluruh hidup kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengakhiri ibadah tahun baru kita pada hari ini dengan satu pengharapan ada Tuhan bersama-sama dengan kita melewati hari demi hari di tahun 2021. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian doksologi dan doa berkat akan dipimpin oleh Pendeta Yohanes. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita bersyukur sekali lagi di hadapan Tuhan karena boleh memasuki tahun 2021. Izinkan saya mewakili majelis jemaat, diaken dan para hamba Tuhan mengucapkan selamat tahun baru 2021. Tuhan memberkati. Mari kita mengakhiri ibadah pada hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian doksologi, terima berkat Tuhan dan sambut dengan pujian. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Kristus dan yang mengasihi Allah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, lakukanlah firman dan terimalah berkat daripadanya. Kasih yang besar daripada Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dalam Allah Anak Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan pimpinan dan kasih persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Selamat tahun baru, kita percaya bersama dengan Tuhan kita akan menjalani tahun ini